Perputaran roda waktu membawa Yayah pada situasi yang membuatnya harus tetap kuat dan tegar menatap masa depan. Sebab selain harus membesarkan 4 anak, Tuhan juga masih memberinya tanggung jawab untuk mengurus sang bapak mertua serta seorang cucu. Demi menghidupi keluarganya, Yayah pun melanjutkan usaha sang suami berjualan es cendol dan jajanan sekolah. Ti jam 8, misalkan uwi salan teh jam 6. Aloh heula, terus balanya. Terus tepan isa, neme dadahut, kan ka setengah 12, kadang-kadang jam 11, jam 4 gugah deui. Untuk membuat cendol, bahan-bahan yang diperlukan antara lain tepung tapioka, daun pandan, serta kelapa. Mula-mula daun pandan diparut hingga halus. Hal ini bertujuan agar sarinya dapat diperoleh dengan maksimal. Selain diparut, pandan juga dapat ditumbuk secara kasar. Daun pandan berfungsi sebagai pewarna alami. Selain itu, daun yang kaya manfaat bagi kesehatan dan kecantikan ini juga berguna sebagai penambah aroma. Hasil parutan kemudian ditambahkan air matang, lalu diperas. Air perasan daun pandan lalu dicampurkan dengan tepung aci alias tapioka tanpa perlu menambahkan air lagi. Kemudian disaring agar bebas dari kotoran. Setelah seluruh bahan dasarnya tercampur dengan baik, adonan minuman yang juga biasa disebut dawet ini selanjutnya dimasak dengan api sedang. Selama perebusan, adonan juga harus terus diaduk sebab bila ada bagian yang gosong, cendol akan dapat beraroma tak sedap nantinya. Tidak memerlukan waktu lama untuk memasak cendol. Hanya sekitar 15 menit saja hingga adonan matang dan mengental. Saat masih dalam kondisi panas, adonan cendol kemudian dimasukkan pada wadah cetakan. Cetakan ini Yayah buat sendiri dari sebuah wadah yang diberi lubang pada bagian dasarnya. Di bawah cetakan diletakkan ember berisi air dingin. Selain untuk menampung cendol, air dingin ini juga berfungsi untuk menurunkan suhu cendol dan menyempurnakan bentuknya menjadi lebih padat. Tahap selanjutnya adalah membuat santan dari Selain santan, bahan pelengkap lainnya adalah gula merah cair. Agar minuman cendol dapat bertahan lama, santan dan gula merah dimasak secara terpisah. Pata terus gugah deui masak kalapa santan nyentenkeun terus masak cihuy sambil nyiapkeun keur barudak sakola. Setelah sang suami meninggal, praktis Yayahlah yang melanjutkan tongkat estafet perjuangan sang kepala keluarga dalam mencari nafkah. Ia harus benar-benar cermat dalam mengakali segala pengeluaran agar masih dapat memberikan sedikit uang jajan bagi anak-anak, mertua, serta cucunya. Terus balanya beak, balanya barang gitu. Terus ya sana sabaraha, misalkan aya 20.000 dibagikan ke barudak. Nah ka Ilham misalkan 3.000, seperti ka Mila 4.000. Kauli 3.000, ka Insan 3.000, kasih Abah 3.000 dibagi-bagi. Setelah Amin, anak satu-satunya pergi mendahulunya, kini hanya Yayah sang menantulah yang menjadi satu-satunya tumpuan harapan bagi Abah Maja.
Ia sudah tak memiliki keluarga lainnya, sementara usianya telah kian beranjak renta. Hal inilah yang sangat disadari oleh Yayah. Abah, abi lagi salah heulanya nya. Dakeun ku Abah, abi sing lancar. Eta jajan keur Abah jeung Insan. Iya. Insan, mama angkatnya. Sabi ku abinya diurus. Abi mah ridho lillahi ta'ala, sanaos teu aya barangna oge tanggung jawab gitu. Upami kadang-kadangnya upami teu kasiangan mah 6:30 angkat. Ngabujang barudak sakola atuh tos beres barudak sakola ieu istirahat jam 10. Barang aya kana diiderkeun ka unggal lembur, da digendongnya basa eta mah. Ka unggal lembur 5 lembur, uwi magrib. Sudah sebulan terakhir ini, Yayah berjualan di wilayah Pamulihan, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ya, ketika berjualan, ia memang sengaja sering berpindah lokasi agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Di pagi hari, Yayah biasanya mangkal di depan sekolah. Ya. Karena itulah selain cendol, ia juga menjual beraneka jenis jajanan anak-anak yang sekiranya dapat laku terjual. Ya ningali batur anu teu aya gitu. Terus atuh kan cendol mah teu aya nu isalan jadi ibu unggul. Atuh mun misalkan bosen barudak kana ieu kenor pilarian deui ide anu sanes naon anu teu aya gitu. Ya, selama 9 tahun berjualan dengan target utama sekolahan, memang memaksa Yayah untuk terus memutar otak. Dengan begitu, ia berharap mereka akan selalu mau menghampiri gerobak tuanya. Maklum, selera para pelanggan kecilnya itu memang seringkali berubah dengan cepat. Jadi kedah gentos-gentos kabarudak sekolah mah isalan teh. Upami teh bosen gentos deui. Tapi cendol mah henteu tadi gentos da tiba heulana gitu wiwitan isalan cendol. Saat berjualan, tak jarang Yayah pun harus menghadapi cibiran dari pedagang lainnya. Namun ia tetap mencoba bertahan dan menutup telinga rapat-rapat. Kantos, nya kanton tong nya ngawitan eta kadinya. Sana tong isalan di dia kan ibu teh laku gitunya isalan teh barudak teh kan namanya gak baru gitu. Jadi enggak duka siri buka kumaha. 2 hari 3 hari ya sampai udah pikir kasih sirintilan tong dagang di dia sana. Rasanya kunaon ari di kidul sana. Betul ka dia sajauh-jauh. Ari ibu teh nyari ka urang dinya, ai urang dinya mah teu nanan sok bade isalan mah sana da bebas ieu mah jalan-jalan umum sana. Terik matahari maupun derasnya hujan juga menjadi kendala kedua yang selalu setia menemani kemanapun kaki Yayah melangkah. Namun apapun tantangan yang menghadang, Yayah bertekad untuk selalu melewatinya dengan hati terbuka. Semua ia lakukan tak lain demi keluarga terkasih yang menantinya di rumah. Sampai atas kumaha atuh da aya deui. Dari di dia wargi teu aya, umum aya tetangga wungkul. Bade diurus ku saha pamit ku abi. Selama ini, nasib Oislah yang selalu menjadi beban pikiran terberat bagi Yayah. Ia tak pernah menyangka putri sulungnya itu harus mengalami gangguan kejiwaan akut yang membuatnya sering lupa diri dan emosional tak terkontrol. Apalagi sudah 5 bulan lamanya, Ois menghilang pergi entah kemana. Nah, tagi urang enggak tenang gitu. Ada bade jualan oge asa teu jongjon ai budak udun mah. Ciri-ciri nata sok ieu sok seri nyarira gitu. Nah, ai kadienakeun jadi sok ieu sok kaluar ti bumi. Lami kalah sok ka simpang. Di simpang kalah jauh dugi ka Bandung. Dugi ka ayeuna teu uwi-uwi. Sebagai seorang ibu, kepergian Ois telah membuat batin Yayah terus digelayuti kesedihan. Kapanpun dan dimanapun, ia selalu berusaha untuk dapat menemukan putri sulungnya itu semampu yang ia bisa. Ois, sugante Ois, budak ibu, hapuntennya, sugante Ois.
Nya teu nanaon, Bu. Punten nya. Ya iya we milarian ieu naroskeun ka tukang ojek gitu nya. Tukang ojek teu ninggalan. Ya enak Ibu, sedihnya ate mah batin mah kitu nyeri atau kayaan udah gitu bade milarian atau udah kedah ku ongkos aya milarian euis kumaha ieu anu di dieu biayaaneun nya kaemutan teh pantos teh badanna geus hideung pantos geus kucel da teu ibak meureun nya geus mah bulan-bulan pantos teh lapar bobo di mana wae pantos teh. Mencari kayu bakar selepas sekolah seperti ini sudah menjadi kegiatan sehari-hari bagi Ilham, anak kedua Yayah. Kayu-kayu bakar yang ia kumpulkan ini nantinya akan digunakan sebagai bahan bakar memasak di rumah. Ya, selaku anak laki-laki satu-satunya, Ilham sadar ia memiliki tanggung jawab lebih dalam keluarga. Sebagai seorang pelajar saat ini, ia memang belum dapat memberi sumbangan berupa materi untuk keluarganya. Namun kelak, ia ingin dapat menjadi tumpuan bagi saudara-saudara dan ibunya. Setiap harinya, sepulang dari sekolah, Mila dan Yuli, putri ketiga dan keempat Yayah, juga akan saling bahu-membahu mengurus rumah. Saat ini, Mila tengah duduk di bangku kelas 3 SMP. Li, dia. Mang teh, itu Saat sang ibu pergi berjualan, dirinya lah yang menjadi panutan dalam mengerjakan segala tugas rumah. Ia sadar saat sang ibu tengah berjuang untuk masa depannya, dirinya lah yang harus mengambil alih tugas sang ibu. Masak sangu, kange mama, kange aki, kange rai. Terus beres masak, langsung ngaibakan rai. Terus beres-beres deui, langsung berangkat ke masjid ngawas gitu. Seolah turut merasakan beban berat yang harus dipikul sang ibu, si bungsu Yuli juga tak pernah mau tinggal diam. Gadis cilik yang akrab disapa Uli ini selalu berusaha membantu segala pekerjaan rumah sebisa ia mampu. Abis sok ngabantusan beberes, nganter-nganterkan dagangan semut ke jalan. Selain itu, setiap harinya ia juga biasa mencari ikan untuk dijadikan lauk makan sekeluarga. Setidaknya dengan cara seperti ini, keluarganya bisa sedikit menghemat biaya makan. Pas mama henteu icalan teh, mama teh 200, tapi basa bade mama anu ka mana mama teh mendiareunana. Dikaruniai anak-anak yang sangat berbakti memang menjadi berkah tersendiri bagi Yayah. Selain dapat diandalkan untuk mengurus pekerjaan rumah tangga, para buah hatinya itu pun tak pernah mengeluh dan selalu dapat mengerti situasi sulit yang harus mereka hadapi. Karunya we enggak. Mau anu ngalinten capek. Abis teh hayang ngabantu ka mama. Bapak ke saya. Kampung Gadong, Desa Pangauban, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat inilah tempat keluarga Yayah tinggal. Rumah inilah yang telah menjadi saksi bisu kisah sedih yang menimpa keluarga ini. Mulai dari meninggalnya sang kepala keluarga hingga gangguan kejiwaan yang menimpa Eis si sulung. Tinggawitan cerai sareng sarogena diantepkeun dikeun ka kandungan 4 bulan dukeun ka ayeuna. Nuju alit mah biasa ceria siga budak batur ngan saatosna ti pamengpeuk. Tos kepenak sareng eta sarogena jadi beda gitu tingkahna teh sok ngahuleng wae. Mata ku bapana teh kapungkur nepikeun ka ditikahkeunana da hariwang bisi kumaha-kumaha. Tapi aya tos ditikahkeun kalah kitu. Yayah telah mencoba mengupayakan beragam pengobatan
agar putri sulungnya dapat kembali pada kondisi semula. Namun tak satu pun yang membuahkan hasil, hingga akhirnya Ais pergi meninggalkan rumah 5 bulan lalu. Kan tadi